aku Rio Sugara dari jurusan akuntansi. Boleh dijelasin salah satu istilah di sini kalau Minggu apa aja yang tahu? Ditumbal ya ini berarti ya, tumbal ya. Apa aja? Nggak apa-apa kalau salah nanti kita perbaikin. Apa yang tahu? Ya, Yang ini yang dapat di buku itu. mungkin sih ada sustainability assurance kan. Oke. Mungkin ini keberlanjutan tentang asuransi kali ya. Nggak apa-apa nanti kita perbaikin. Oke. Iya, ini yang makanya kan kasih di sini 50.000. Makanya dia cuma jawab itu dari 50.000 ya, bisa beli kopi nanti. Oke, baik. Jadi kalau dijawabnya asuransi apa sustainability berasuransi kurang tepat ya sebenarnya ya. Jadi nanti kita bahas apa sustainability assurance. Mungkin kalau boleh materinya ditambahkan ya penelitian. Kalian tidak mampu materinya yang boleh ditambahkan penelitian. Nah, oke, ini jadi berubah ya analisnya ya teman-teman. Bisa baca nggak ya sama teman-teman? Boleh next slide. Oke, jadi teman-teman perhatiin ya, ini tuh menarik banget karena isu-isu terkait dengan sustainability ini ibaratnya udah top tier gitu ya. Orang-orang itu di luar sana ngomongin masalah hijau, masalah sustainability, semuanya dibahas sama praktisi-praktisi di seluruh dunia sekarang ini. Dan juga buat riset-riset terkait dengan hijau itu banyak banget. Jadi diharapkan nanti teman-teman pas selesai acara ini mungkin boleh menulis ataupun boleh membahas lagi ya terkait dengan sustainability atau terkait dengan hijau. Nah, kalau kita ngomong masalah iklim ya, perubahan iklim atau climate change, itu ada dua angka sebenarnya yang perlu kita ketahui. Angka yang pertama itu adalah angka 50 miliar. Dan angka yang kedua itu adalah angka 0. Ada yang tahu nggak 50 miliar sama angka 0 ini maksudnya apa sih? Ada yang mau coba tuh? Ada? Oke. Jadi angka 50 miliar ini adalah angka jumlah tons gas rumah kaca yang ada di atmosfer kita. Jumlahnya itu adalah 50 miliar tons CO2 equivalent. Jadi jumlahnya bukan 51 ribu ya, bukan 51 juta, tapi 51 miliar tons CO2 equivalent. Dan target kita itu adalah zero. Bagaimana caranya kita menurunkan 51 miliar tons ini ke angka 0? Susah apa gampang? Susah, pastinya susah karena itu angkanya adalah miliar, bukan puluhan, bukan ribuan gitu ya. Nah, oleh sebab itu di tahun 2015 itu seluruh negara mereka bekerja sama dalam suatu perjanjian yang namanya Paris Agreement. Itu ditandatangani di tahun 2015 dan Indonesia adalah salah satu negara yang terlibat ke dalam Paris Agreement tersebut gitu ya. Nah, gimana sih tujuan dari Paris Agreement itu sendiri adalah bagaimana caranya kita untuk membatasi kenaikan suhu bumi itu nggak melebihi dari 2 derajat. Jadi kalau teman-teman merasa kayak ngapain sih kita nggak akuntansi ya, kenapa perlu bicara iklim gitu, kayak nggak ada kaitannya gitu. Sangat relevan sebenarnya kalau kita anak ekonomi ya, ngomongin masalah iklim itu sangat kaitannya sangat kuat dengan bisnis nantinya. Jadi kita salah satu negara yang juga menandatangani Paris Agreement di tahun 2015. Nah, kalau dari Paris Agreement itu nanti diturunkan ke dalam namanya itu adalah Enhanced NDC, National Commitment Indonesia. Jadi National Commitment Indonesia itu adalah suatu komitmen yang setiap negara harus punya. Jadi ada lebih dari 100 negara yang menandatangani Paris Agreement ya. Nah, Indonesia salah satunya, dan setiap negara itu harus punya dokumen NDC ini. Targetnya apa? Targetnya bisa dilihat, kita berjanji ke internasional kalau kita akan menurunkan suhu bumi kita itu 31,89%. Itu dengan usaha kita sendiri. Tapi kalau dibantu dengan usaha internasional itu harus lebih meningkat 43,20% itu tanpa dengan bantuan internasional. Nah, ini sektor-sektor apa sih yang terlibat? Itu ada sektor energi, ada sektor waste, IPU, agriculture, dan forest, dan ada land use gitu ya. Jadi mungkin teman-teman kayak lihatnya ini nggak terlalu penting, tapi sangat penting karena ini adalah basicnya, foundations kalau kita mau ngomong masalah green investment. Karena kalau nggak ada ini, kita nggak bisa ngomong masalah investment, landasannya apa gitu. Jadi ini ibaratnya asbab berusulnya kenapa kita perlu melakukan green investment gitu ya ke depannya. Boleh selanjutnya next. Nah, ini
gambaran dari Journey Sustainable Capital Market di Indonesia. Jadi under pengawasannya OJK. Gitu ya. Jadi kalau ngomong masalah sustainability itu di OJK udah lama banget dari tahun 2015 sejak Paris Agreement ditandatangani. Kita udah punya namanya Sustainable Finance Roadmap pertama. Nanti teman-teman boleh baca ya. Roadmap keuangan berkelanjutan ini apa sih? Itu tujuannya adalah 3 sebenarnya. Untuk meningkatkan, paling utamanya itu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya sustainability gitu ya. Jadi masyarakat itu harus, masyarakat terutama di perusahaan, juga atau pelaku industri itu harus paham terkait dengan sustainability. Lalu selanjutnya itu kita baru meratifikasi di tahun 2016 yang Paris Agreement-nya. Lalu selanjutnya di 2017 kita implementasi dari Sustainable Finance kita di OJK 51. Nah, jadi teman-teman yang melakukan riset terkait dengan laporan keberlanjutan, ini landasannya ini OJK 51. OJK 51 tahun 2017. Ini ada 3 mandat di sana. Bagaimana caranya perusahaan harus menerbitkan RAKB, rencana kegiatan aktivitas bisnis perusahaan terkait dengan sustainability, itu harus disampaikan ke OJK dan juga ke publik. Lalu ada penerapan prinsip keberlanjutan, itu ada 8 prinsip keberlanjutan ya, prinsip investasi berkelanjutan, prinsip keuangan berkelanjutan, kayak investasinya harus bertanggung jawab, ya. Lalu kayak harus ada kolaborasi gitu antar berbagai pihak dan lain sebagainya. Nanti boleh dicek di POJK 51. Dan paling umumnya di POJK 51 ini kita mewajibkan perusahaan untuk menerbitkan laporan keberlanjutan. Jadi perusahaan itu bukan hanya wajib menerbitkan laporan keuangan, tapi juga wajib melaporkan laporan keberlanjutan. Dan laporan keberlanjutan itu boleh secara volunteer itu diberikan audit ya gitu bilang, tapi kalau keberlanjutan itu lebih tepatnya kita sebutnya assurance. Jadi tadi sustainability assurance itu bukan sustainability asuransi yang sustainable ya mungkin ya, tapi assurance itu adalah bagaimana cara kita memastikan bahwa laporan keberlanjutan itu dapat dipercaya, reliable, dapat diandalkan gitu ya, itu sustainability assurance. Nah, lalu ada di selanjutnya kita juga di 2018 menerbitkan, nah di sini ada di Indonesia sendiri namanya itu Sovereign Green Sukuk. Sukuk pada tahu nggak apa? Tadi mau jelasin nggak sukuk itu apa? Nggak ada yang mau dia? Nggak ada? Oh ya udah, terus nggak ada yang mau nih? Oh ya oke, udah. Nanti kita kasih ya di pertanyaan selanjutnya. Jadi sukuk itu adalah surat utang syariah. Nah, jadi teman-teman kalau belajar kayak advance accounting kan belajar bonds ya, bonds atau obligasi. Obligasi atau bonds itu kan surat utang yang konvensional. Tapi kalau sukuk ini adalah surat utang yang syariah gitu ya. Nah, itu kita Indonesia sebagai adalah negara pertama yang menerbitkan sukuk di dunia. Nah, itu luar biasa sekali karena yang menerbitkan adalah Indonesia gitu, negara lain. Nah, ini selanjutnya kalau teman-teman lihat ini timeline-nya panjang sekali, ada juga taksonomi. Nanti kalau misalnya yang mau nanya taksonomi apa nanti bisa kita bahas ya. Lalu ada kita juga menerbitkan kayak ketentuan dalam penyusunan laporan keberlanjutan bagaimana, ketentuan dalam pelaporan keuangan laporan tahunan bagaimana, itu juga kita atur. Mungkin next. Nah ini kalau ekosistem sustainable product atau produk keberlanjutan ya, ini ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatiin. Ada framework regulasinya bagaimana, ada sustainable productnya bagaimana, ada taksonomi juga, lalu ada incentives, ada demand driver dan juga ada verifier. Boleh next. Nah ini paling penting nih, market update. Market update dari jumlah produk keberlanjutan yang sudah diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia, gitu ya. Jadi kalau kita biasanya kalau belajar mungkin di advance accounting gitu ya, belajarnya kan sebuah perusahaan ada suatu perusahaan dia menerbitkan obligasi senilai misalkan 50 miliar gitu ya. Nah itu obligasinya digunakan untuk ekspansi perusahaan. Belajar kayak gitu di akuntansi ya. Nah, nanti dapat investornya dapat kupon berapa persen gitu ya, tenornya berapa tahun gitu. Nah, bedanya kalau itu adalah konvensional, tujuannya itu cuma buat operasional perusahaan misalkan. Jadi kayak perusahaan mau digunakan duitnya buat apa gitu ya. Tapi kalau sustainable itu harus ditentukan. Perusahaan kalau mengeluarkan obligasi atau surat utang itu harus ada underlying project-nya, harus latar belakangnya itu misalkan kita mau menerbitkan surat utang karena kita mau ganti mesin kita jadi
obligasi hijau. Jadi kalau misalkan obligasi konvensional atau nama lainnya itu obligasi plain vanilla itu udah cukup nggak tertinggal juga sih, masih banyak perusahaan yang menggunakan, tapi ini adalah ibaratnya innovative financing gitu ya. Innovative financing, jadi nggak hanya melulu terkait dengan konvensional. Jadi sekarang banyak perusahaan yang menerbitkan obligasi itu karena tema-temanya, karena hijaunya, karena sosialnya gitu ya. Nah, jadi ini adalah secara totalan kita sudah punya sekitar 34 produk keberlanjutan yang menerbitkan siapa aja, berbagai perusahaan, ada bank, misalkan ada Bank BNI, Bank Mandiri gitu ya, ada PT Arpora dan lain sebagainya. Boleh lanjut? Nah, ini kalau ESG based equity indexes. Jadi ini ada indeks-indeks terkait dengan ESG yang kita punya di bursa kita, di bursa efek. Nanti kalau misalkan yang mau riset ya terkait dengan indeks, bisa juga. Misalkan indeks itu kan 5 nih, kalau terkait dengan keberlanjutan, boleh diperluas lagi menurut kalian apa aja sih indeks yang lebih bagus di Indonesia nantinya gitu. Boleh lanjut? Nah, kalau ini reksadana, boleh katakan nggak di sini siapa yang main reksadana? Investasi reksadana ada nggak? Gak apa-apa kok, ayo angkat-angkat. Gak dikasih pertanyaan kok, cuma pengen tahu siapa yang udah investasi reksadana, belum ada? Oh, sayang sekali. Oh, udah ada investasi reksadana. Jadi kalau teman-teman coba aja ya investasi reksadana, nggak perlu banyak duitnya. Investasi reksadana itu bisa dimulai dari 10.000 ya. Tapi yang penting itu sebenarnya ilmunya. Setelah kita investasi itu kita paham, oh reksadana ini seperti ini loh gitu. Apalagi sekarang bukan cuma reksadana konvensional yang ada juga reksadana hijau. Jadi kayak kalau ilmu sosial itu selalu berkembang ya. Kita tuh nggak bisa diam di tempat gitu. Jadi selalu bergerak gitu ya. Nah ini juga reksadana hijau kita sudah banyak. Jumlahnya penerbitan itu total aset under management itu sudah 9,95 triliun rupiah. Selanjutnya, nah ini challenge dan opportunities. Gimana sih nanti misalkan kalau si green ini di Indonesia itu tantangannya apa sih sebenarnya? Awareness masyarakat itu masih rendah banget kalau masalah hijau-hijau kayak gitu di Indonesia ya. Jadi mungkin teman-teman juga belum terlalu memusatkan perhatian terkait hijau ya, padahal sebenarnya nanti kalau misalkan dilakukan riset ini dan misalkan masih masuk ke dunia kerja, ada yang nanya dulu risetnya terkait apa di kampus, bilangin oh sih terkait sustainability. Itu salah satu poin penting, poin plus sebenarnya buat teman-teman nanti kalau udah di dunia kerja ya, gitu salah satunya. Lalu ada investor preference, challenge-nya memang investor karena awareness-nya kurang, makanya mereka masih memilih produknya itu produk konvensional aja gitu karena mungkin return-nya lebih tinggi gitu ya. Lalu ada lack insentif, benar, jadi insentif itu masih kecil sebenarnya untuk penerbit itu maksudnya untuk perusahaan-perusahaan yang menerbitkan green bonds gitu. Lalu ada extra cost dan effort, pastinya nanti kita posisinya di sini sebagai perusahaan yang menerbitkan ya, bukan sebagai investor dulu. Jadi extra cost dan effort ini maksudnya adalah dari segi perusahaannya, jadi ketika mereka menerbitkan green bonds pasti ada biaya yang harus dikeluarkan. Kalau opportunity siapa aja, ada demografi bonus. Nah contohnya teman-teman nih yang masih muda-muda kan jumlah kita di 2045 itu kan peaknya populasi Indonesia ya. Ini adalah salah satu poin penting bagaimana caranya investasi hijau ini berkembang lebih besar dibandingkan negara lain gitu ya, karena bonus demografi kita. Lalu ada targeted emisi, tadi kita punya targeted emisi, ini merupakan salah satu opportunities yang kita punya, dan juga existing incentive. Nah ini sebenarnya nggak terlalu relevan buat teman-teman, jadi ini kita skip aja. Oke, next. Ini total page-nya ada 60, jadi kita kasih pagi-pagi aja ya. Boleh lanjut slide-nya. Nah ini kita bahasnya fokus ke terkait dengan green investment-nya ya. Oke lanjut, diatur di POJK 18 tahun 2023. Boleh next. Nah di sini teman-teman, kalau tadi konvensional kita sebutnya plain vanilla obligasi yang plain vanilla atau surat utang itu nama lainnya. Jadi jangan bingung ya, surat utang, obligasi atau bonds itu sama, cuma istilahnya aja beda-beda. Jadi jangan bingung. Jadi kalau dulu kita terbitin namanya POJK 60 tahun 2017, itu cuma mengatur terkait dengan green bonds. Jadi dulu itu yang menerbitkan itu cuma green bonds, obligasi hijau. Tapi kalau sekarang penerbitannya diperluas, bukan hanya hijau atau lingkungan, tapi juga bisa obligasi sosial, ada obligasi terkait keberlanjutan, ada juga terkait dengan wakaf, sukuk wakaf gitu ya. Jadi lebih luas temanya. Kalau contohnya social bonds itu seperti apa? Misalkan nanti social bonds itu perusahaan mau menerbitkan social bonds,
dana dari yang diterbitkan oleh social bonds itu nanti digunakan untuk pemberdayaan wanita misalkan gitu ya. Jadi bisa digunakan misalkan membangun sekolah buat anak-anak gitu, itu bisa. Jadi sekarang perusahaan itu kalau melakukan bisnis, mereka nggak boleh hanya fokus kepada profits. Kalau dulu kan profits gitu, mereka nggak peduli. Oh ya saya mau limbahnya banyak nih ke laut gitu, mereka nggak peduli, yang penting profits mereka banyak gitu ya. Nah, tapi kalau sekarang mereka harus perhatikan planetnya gimana, dampaknya ke planet gimana, dampaknya ke prosperity gimana, gitu, dampaknya ke people gimana. Itu makanya perusahaan-perusahaan ini nggak boleh nakal-nakal lagi. Jadi misalnya kalau teman-teman baca berita kayak, oh perusahaan ini mau limbahnya dibawa ke sini, nah itu kan nggak boleh sebenarnya ya, itu berbahaya dan juga harusnya mereka didenda untuk hal tersebut. Boleh lanjut? Nah ini untuk ini sedikit aja, nggak terlalu penting. Ini cuma istilah-istilah. Next, nah ini jenis EBOS ini singkatan dari efek bersifat utang berlandaskan, efek bersifat utang dan sukuk berlandaskan keberlanjutan. Ini istilahnya yang kita gunakan ya. Jadi tadi ada beberapa jenis ya, ada green bond satu suku, ada EBOS sosial, social bond satu suku. Jadi ada EBOS keberlanjutan, sustainability bond satu suku. Ada EBOS terkait keberlanjutan, istilah lainnya adalah sustainability linked bond satu suku. Ada sukuk wakaf dan juga ada EBOS berlandaskan keberlanjutan lainnya. Nah ini adalah jenis-jenis nanti akan kita pelajari. Nanti investasinya di mana aja. Tapi di sini nanti teman-teman bisa memposisikan dirinya sebagai perusahaan dulu, nanti juga switching dari investornya gitu ya. Jadi kita punya persepsi yang sama. Next. Nah ini ya tadi definisinya apa aja. EBOS ini tadi green bonds ya. Jadi bonds itu efek bersifat utang, itu adalah bonds, obligasi dan surat utang. Jadi namanya istilahnya kalau sukuk, S itu adalah sukuk gitu ya. Jadi bisa bentuknya surat utang, bisa bentuknya surat utang syariah gitu. Nah ini yang lingkungan. Lingkungan ini adalah efek bersifat utang dan atau sukuk yang dana hasil penerbitannya digunakan untuk pembiayaan atau pembiayaan ulang KUBL. Nah KUBL ini apa nanti kita bahas. Kalau untuk ke sosial, tadi dananya untuk sosial. Kalau lingkungan berarti kegunaan dananya untuk lingkungan. Kalau sosial berarti hasil penerbitan dananya untuk sosial gitu ya. Tapi kalau untuk keberlanjutan ini gabungan green atau lingkungan dengan sosial itu kita gabung proyeknya. Jadi dananya untuk gabungan tadi lingkungan dan sosial. Berlanjut. Ini kita skip aja, kita langsung ke contoh aja. Lanjut, boleh lanjut lagi. Next. Nah ini kita lihat salah satu contohnya ya, PT Arcora Hydro. Jadi PT Arcora Hydro ini mereka menerbitkan obligasi berwawasan lingkungan 1 Arcora Hydro tahun 2023. Ini dana yang mereka terbitkan sekitar 339 miliar, which is itu sebenarnya kecil. Kalau perusahaan-perusahaan misalkan kayak bank, itu mereka bisa menerbitkannya itu kayak 5 triliun gitu ya, 1 triliun sampai 5 triliun. Ini cuma 300 miliar, jadi kecil sebenarnya penerbitannya. Nah, mereka berjanji dengan penerbitan ini, tenornya itu ada yang 3 tahun dan juga 5 tahun. Nah, kalau teman-teman sebagai investor, beli yang 3 tahun nanti dapat dapat returnnya 9,5%, gitu ya. Lalu kalau yang beli 5 tahun dapatnya 10% per annum gitu ya. Nah, ini nanti pembayaran bunganya itu dibayar secara quarterly dan juga nanti ada full repayment, maturity-nya bullet payment ya di akhir investasi nantinya. Lalu untuk ratingnya, pastinya kalau menerbitkan obligasi dan jenis teman-teman itu harus ada rating ya, kan harus dipercaya. Kalau nggak ada rating berarti kan nggak terpercaya itu ininya obligasinya gitu ya. Harus ada ratingnya, dapat dari Pevindo itu ratingnya juga lumayan bagus, IDA, single A. Dan karena ini adalah produk keberlanjutan, ada juga nanti dapat pendapat dari review eksternal. Jadi kayak dari auditornya gitu ya, dari auditor atau assurance-nya gitu. Tapi ini adalah pendapat dari penyedia review eksternal dari pihak ketiga yang melihat dari segi kepercayaan atau keandalan obligasi ini gitu ya. Jadi nggak boleh abal-abal nih obligasi, harusnya dapat dipercaya. Itu dapat skornya juga lumayan bagus ya, dari SDG HUI sekitar 5,6 dari 6. Ada penjaminnya dari PT IDF dan
proyek Cikopo, ada proyek Komasa, proyek ya itu dan juga proyek Kukusan. Jadi ini menariknya, mereka itu butuh duit kan? Mereka butuh duit sekitar 330 miliar katanya. Duitnya mau mereka pakai buat apa? Mereka cuma simple proyeknya, karena mereka kan proyek perusahaan yang menghasilkan listrik ya. Proyeknya begini, kita mau menaikkan air sungai sehingga air sungai itu masuk ke sistemnya kita, sistem hidroliknya mereka. Nah sistemnya ketika turbin mereka berputar, mereka menghasilkan listrik. Nah listrik itu nanti mereka jual ke PLN. Jadi dari PLN itu mereka akan mendapatkan uang gitu ya. Jadi intinya di sini mereka mendapatkan listrik. Jadi ini adalah suatu bisnis yang inovatif gitu ya. Jadi nggak plain vanilla lagi gitu, nggak biasa lagi gitu. Berlanjut, ini sedikit aja dikasih green box. Nah ini sustainability. Ini oleh BPD Jabar Banten. Mereka menerbitkan sustainability bonds. Sayangnya Bang Nagari belum pernah nerbitin yang kayak gini ya. Jadi ini baru banyak di perusahaan-perusahaan di Jawa juga. Lalu ini contohnya bisa teman-teman baca itu issuance-nya 1 triliun rupiah. Dan penggunaan dananya untuk apa? Mereka menggunakan dananya itu untuk transportasi ramah lingkungan gitu ya. Lalu menggunakannya untuk pengolahan air dan air limbah berlanjutan, lalu perumahan yang terjangkau dan lain sebagainya. Lalu lanjut kita lihat bagian sosial. Nah ini sosial yang lebih itu siapa? PD Pegadaian. Jadi PD Pegadaian ini mereka menerbitkannya itu sekitar 1 triliun obligasi hijaunya, obligasi sosialnya. Dan penggunaan dananya untuk apa? Untuk pembiayaan UMKM yang bertujuan untuk mendukung pengembangan ekonomi. Jadi kelihatan ya bedanya ya, yang mana yang lingkungan, yang mana yang sosial gitu ya, yang mana yang keberlanjutan gitu ya. Nanti kelihatan kayak sosial ini salah satunya digunakan untuk apa sama mereka? Untuk penyediaan pinjaman untuk memberdayakan masyarakat minoritas gitu ya. Oke lanjut. Nah ini suku wakaf. Mungkin untuk menjelaskan yang lebih mudah ini kita pakai contoh aja ya. Kalau wakaf itu pada tahu nggak siapa? Teman-teman belajar wakaf nggak? Nggak ya? Kayaknya akuntansi syariah ada belajar wakaf nggak ya? Fisika? Harusnya ya Mas ya? Kalau dulu kakak juga belajar akuntansi syariah sama fisika. Lupa nilainya berapa Mas, tapi belajar pokoknya sama fisika dulu belajar akuntansi syariah. Jadi kalau wakaf itu kan teman-teman misalnya kalau yang dulu ngaji ya, kita kan tahu tanah wakaf itu apa gitu ya. Jadi di Indonesia ini tanah wakaf itu banyak banget yang mengelolanya juga banyak. Tapi kalau orang ini misalkan mau ngasih tanah wakaf kayak oh ya ini Pak Haji A mau ngasih tanah wakafnya ke pengelola mana gitu ya, pengelola A, ini saya mewakafkan tanah saya, kebun saya 2 hektar gitu ya. Tapi ngasih itu doang, ini kasih tanah doang. Mereka nggak ngasih duit. Pak Haji nggak ngasih duit, ini mau dibangun apa sih nanti di tanah wakaf ini. Nah itu sebenarnya jadi banyak tanah wakaf itu yang terbengkalai. Nah gimana caranya supaya tanah wakaf itu nggak terbengkalai? Diterbitkan yang namanya sukuk wakaf gitu ya. Kalau teman-teman udah pernah umroh, itu ada namanya di Arab itu Zamzam Tower. Nanti boleh di search itu Zamzam Tower ya. Jadi Zamzam Tower itu sebenarnya dibangun di tanah wakafnya King Abdul Aziz. Jadi nanti tanah wakafnya King Abdul Aziz ini dikelola sama Nazir namanya, pengelola tanah wakaf. Kemudian tanah wakaf ini oleh si pengelola itu nanti diserahkan atau disewakan kepada kontraktor. Kontraktornya namanya Bin Laden Group kalau nggak salah. Dari si Bin Laden Group inilah yang menerbitkan surat utang syariah atau sukuk intifak namanya. Nah dari sukuk ini hasil penerbitan ini mereka bangun Zamzam Tower ini. Jadi Zamzam Tower itu ada hotel, dalamnya juga ada pusat perbelanjaan, dan itu akan dioperasikan selama 28 tahun. Setelah 28 tahun, ini mereka pakai sistemnya BOT, Build, Operate, Transfer. Tadi udah dibangun ya sama si pihak Bin Laden Group tadi, kontraktornya udah dibangun, udah komersial, udah dapat untungnya dan lain sebagainya. Setelah 28 tahun, semua gedung ini bersama tanah-tanahnya itu diserahkan kembali ke pengelola wakaf tadi, diserahkan lagi ke timnya si King Abdul Aziz gitu ya. Jadi tadi tanah tadi nggak terbengkalai gitu, ada pembangunannya, jadi semuanya dapat untung. Yang mengelola wakaf dapat untung, yang menyewakannya juga dapat untung, dan yang membangunnya juga dapat untung, kurang lebih gitu ya. Jadi itu suku wakaf. Nah di Indonesia apakah kita sudah punya suku wakaf? Belum, kita belum punya sama sekali. Nah, ini
wakaf di Indonesia, apa sih kendalanya? Belum ada, sebenarnya kita udah ada peraturannya. Kendalanya apa gitu? Apakah karena pengelola wakafnya yang awareness-nya kurang gitu ya? Ini menarik banget untuk dilakukan research lebih lanjut sebenarnya. Lanjut, ini kita lanjut ke topik selanjutnya aja. Next, agak cepat aja. Stop, nah itu balik. Nah ini, kalau tadi kita udah belajar 4, sorry. Kita belajar apa tadi? Lingkungan, belajar sosial, belajar sustainability, yang hubungan sosial dan juga lingkungan tadi, dan juga belajar suku wakaf, ada 4 ya bentuk produknya ya. Dan yang terakhir ini namanya itu adalah SLB, bukan sekolah luar biasa ya, tapi ini adalah sustainability linked bonds, atau bahasa Indonesia-nya kita sebutnya sebagai efek bersifat utang atau sosial terkait keberlanjutan, gitu ya. Next, ini apalagi sih benda apa sih, mesti bingung ya, benda kayak ini kok aneh-aneh ya namanya ya, emang aneh sebenarnya. Jadi kayak makanya kita harus belajarin, harus dibiasakan dirinya untuk membaca hal yang sulit gitu ya. Oke, lanjut tadi kita langsung lihat contohnya aja. Nah ini contohnya. Kalau tadi kita lihat si green bond, social bond, sustainability itu kan jelas proyeknya. Kita mau, perusahaan kita mau punya clean transportation gitu. Misalkan kayak Transjakarta gitu. Kita mau punya electric bus gitu. Tapi kita nggak punya duit, gimana caranya? Kita gunakan bond tadi gitu ya. Bond si social bond tadi atau green bond tadi gitu. Biar kita bisa membiayai rencana kita untuk mempunyai clean transportation. Itu udah jelas nih proyeknya. Proyek A, proyek C gitu ya. Lalu tapi kalau untuk sustainability linked bonds, ini disesuaikan dengan strategi perusahaan, disesuaikan dengan bisnis perusahaannya apa. Jadi nggak perlu ada proyeknya dulu, nggak perlu. Tapi ini teman-teman lihat nih, ada IKU, ini adalah indikator kinerja utamanya. Jadi mereka menandakan nih si Java bahkan ya, yang bikin nugget itu. Nah ini mereka menerbitkan, IKU-nya, target mereka mau punya fasilitas daur ulang air untuk pengelolaan air dan limbah berkelanjutan. Ini adalah indikator kinerja utama mereka. Tapi kalau untuk targetnya, jadi selama 3 tahun dan 9 bulan sejak diterbitkannya si SLB ini, Java akan membangun yang pertama 8 fasilitas daur ulang air dari 5 rumah pemotongan hewan atau unggas dan 1 fasilitas daur ulang air di lokasi penetasan pada unit pembibitan unggas. Next kita lihat contohnya biar lebih jelas. Nah ini teman-teman lihat ya, ini kalau dilihat nih satu persatu operating units mereka itu punya poultry breeding penetasannya. Kita lihat yang mana sih yang paling banyak menghasilkan wastewater-nya, limbah airnya yang paling banyak di mana? Ada di poultry breeding dan juga ada poultry ini pemotongan hewan ya, slaughterhouses 57% dan juga 30% di 2019. Tapi di 2020-nya ada 25% dan juga 64%. Ini adalah penyumbang paling besar untuk wastewater-nya si PT Java. Mereka harus bertanggung jawab, ini kalian air limbahnya mau kalian apain gitu. Ini kalian kalau kayak gini bisnisnya untung, kalian lihat kita meningkat terus jumlah limbahnya. Ini nggak bagus gitu, nggak bagus buat lingkungan. Kalian harus melakukan sesuatu gitu ya, kalau dari regulator kita ngomongnya. Nah mereka melakukan ini, mereka memutuskan dari mana yang paling banyak, itu mereka ambil dari poultry breeding dan juga slaughterhouses ini, penetasan dan juga pemotongan. Mereka akan membangun ini, recycling water gitu ya, wastewater management gitu ya. Makanya mereka pilih 2 bagian ini untuk mereka biayai, dan targetnya apa? Agar wastewaternya itu, limbah air itu mereka dapat atur dengan baik gitu ya, mereka kelola dengan baik, kurang lebih seperti itu. Jadi ini nggak perlu ada proyek tertentu nih gitu, tapi bisa disesuaikan dengan bisnis perusahaannya gitu. Next, ini sedikit aja. Next, nah ini masih banyak yang waktunya ya. Kalau nanti kita banyak tanya jawabnya aja ya. Jadi di sini kalau misalkan kita lihat ya, masalah kita bisa juga nanti bahas karbon juga. Karbon ini juga menarik. Teman-teman udah pernah dengar IDX karbon belum? Bursa karbon Indonesia belum ya? Kalau kita melihatnya kan perjualan di bursa efek itu cuma saham ya biasanya, kita main saham gitu ya. Sekarang bukan cuma saham doang yang kita bisa jual beli, tapi karbon itu bisa kita jual beli juga. Gimana sih caranya karbon yang nggak kelihatan bentuknya itu
bisa kita jual beli, itu ada kita punya nama pasarnya, itu adalah pasar bursa karbon di Indonesia. Itu udah ada, nanti boleh dicek tuh di IDX Karbon, nanti dilihat itu berapa banyak perusahaan yang sudah menjual belikan karbon mereka. Tujuannya adalah untuk mereduksi hasil karbon dioksidanya perusahaan. Kan perusahaan kalau misalkan melakukan bisnis itu kan menghasilkan karbon ya, karbon dioksida pastinya ya. Misalkan kalau kita lihat Indofood gitu, mereka punya mesin apa gitu ya, kalau misalkan mesinnya itu nggak renewable pasti itu karbonnya tinggi gitu ya, dan itu nggak bagus buat perusahaan. Dan itu penting nanti misalkan teman-teman kalau masuk ke perusahaan nih, kerja di perusahaan pasti bersinggungan dengan hal tersebut. Pasti nanti bakal dapat pertanyaan, gimana ya cara kita menurunkan emisi karbon kita gitu. Ini kita tinggi banget nih emisinya, gimana cara kita mengurangi. Itu adalah salah satu bisnis yang penting di perusahaan. Maka itu sangat relate sebenarnya buat anak-anak ekonomi nantinya ya. Gitu. Selanjutnya, nah ini ngambil quotes-nya itu nggak jauh-jauh. Tadi kita mau nyari quotes dari Bill Gates atau apa gitu ya, tapi sebenarnya kalau kita ngomong masalah perubahan iklim ataupun sustainable itu sebenarnya nggak jauh-jauh dari Al-Quran gitu ya. Udah dijelasin sebenarnya sama Allah kayak jangan membuat kerusakan di muka bumi. Karena yang ribet siapa? Kita juga. Kita yang bikin kerusakan, nanti kita juga yang ribet, kita yang harus memperbaikin gitu ya. Karena climate change ini kita nggak bisa kita hindari, tapi bisa kita kurangi dampaknya. Sama kayak kalau di bak mandi tuh, bak mandi walaupun udah kita kecilin kerannya, itu air pasti bakal tetap penuh walaupun agak lama ya, dan air itu pasti bakal melimpah. Nah itulah sebenarnya yang kita hindari, bagaimana supaya si airnya udah melimpah gitu, karena kalau udah melimpah itu dampaknya luar biasa. Jadi kalau teman-teman lihat kayak bencana itu di mana-mana itu karena keteledoran kita. Dulunya bisnis itu cuma fokus ke profit gitu ya, nggak peduli kalau ada lingkungan gitu ya. Kira yang paling disusahkan siapa? Rakyat kecil sebenarnya. Rakyat kecil nggak tahu apa-apa ya, gitu ya. Jadi itulah gunanya kita bisa belajar ini supaya bisa lebih terbuka matanya untuk sustainable. Oke, nanti boleh di join ini, boleh di follow LinkedIn-nya, forumnya, juga boleh tanya apa aja teman-teman, boleh kakak terbuka ya kalau misalkan mau diskusi. Itu aja. Silakan kembali kepada Nisti. Oke, baik, terima kasih Kak Nadia. Tepuk tangan dulu dong. Oke, mungkin ini ada beberapa istilah yang kangen ya bagi mereka yang belum mengambil sustainability kelas, kemudian mata kuliah akuntansi syariah itu pilihan. Jadi mungkin mereka terpapar dengan istilah suku, bonds, kemudian macam-macam ya. Sebenarnya sustainability itu sangat menarik sekali. Ini nanti kalau misalnya tertarik, ada ditawarkan kelasnya, silakan nanti mahasiswa bisa ambil kelas itu. Baik, mungkin kita lanjut ke sesi berikutnya ya, tanya jawab. Mungkin dari tadi udah tidak sabar mau nanya. Oke, silahkan pertanyaannya. Mungkin kita buka 3 pertanyaan untuk sesi awal. Nanti ada door prize untuk buat yang nanya. Nah, the door prize. Oke, Baik, yang pertama yang jilbab hijau, kemudian sebelahnya kedua, ada yang ketiga. Oke, the boy one. Oke, silahkan perkenalkan dulu nama, kemudian jurusannya, sudah departemen. BP juga boleh. Perkenalkan, nama saya Anissa Gasaniasan dari mahasiswa akuntansi Universitas Andalas. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah kita tahu bahwa isu lingkungan ini adalah menjadi isu dunia, gitu. Akan tetapi kita tahu masih rendahnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap isu lingkungan ini. Hal simpelnya aja kita biasa lihat dari bagaimana masyarakat Indonesia membuang sampah itu sendiri, dan juga pengelolaan sampah di Indonesia juga masih sangat jauh jika dibandingkan dengan negara maju. Nah, yang jadi pertanyaan adalah seberapa besarkah perhatian masyarakat terhadap perusahaan yang mengklaim dirinya itu adalah perusahaan yang peduli terhadap praktek sustainability, praktek lingkungan ini. Nah, di sisi lain kita juga tahu bahwa biasanya produk-produk yang ramah lingkungan itu harganya biasanya jauh lebih mahal daripada yang enggak peduli terhadap sustainability. Nah, apakah ketika perusahaan ini lebih fokus pada
lebih jauh lagi, saya ingin bertanya, jika kita sebagai mahasiswa akuntansi yang nantinya akan menjadi profesional di masa depan, apakah langkah-langkah kecil kita yang bisa kita ambil untuk nantinya dapat meningkatkan kesadaran terhadap isu lingkungan ini, tapi juga nanti bisa mendorong perusahaan dan juga masyarakat agar peduli terhadap isu keberlanjutan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Anissa dari Magister Akuntansi ya. Oke, terima kasih. Pertanyaannya mungkin Boleh dijawab dulu, saya boleh lupa. silakan. Ya, tadi bagus sekali pertanyaannya Anissa ya, Mbak Anissa. Jadi kalau terkait dengan pengelolaan sampah dulu ya, kalau misalnya pengelolaan sampah sebenarnya itu bukan bagian dari OJK ya, tapi itu ada kementeriannya sendiri yang mengatur. Cuma kita juga bekerja sama mengingatkan terkait dengan pengelolaan sampah di perusahaan di tepatnya ya, gitu, bukan pengelolaan sampah dari rumah tangga gitu. Nah, kalau dilihat dari segi kenapa kita harus investasi gitu ya, apa sih untungnya bagi investor untuk investasi di produk keberlanjutan, kan returnnya juga bisa dibilang nggak terlalu tinggi banget gitu ya, ataupun dari segi biaya penerbitan yang oleh perusahaan juga lumayan besar gitu ya. Nah, alasannya sebenarnya alasan utamanya itu adalah tekanan dari investor. Jadi perusahaan-perusahaan itu kenapa finally mereka mau masuk ke sustainability itu karena tekanan dari investor, apalagi investor institusi global gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat nih investor-investor di luar negeri yang invest di perusahaan di Indonesia, itu mereka sangat concern terkait dengan keberlanjutan. Ya itu, jadi mereka bilang kita nggak mau lagi invest di perusahaan kamu kalau kamu masih pakai fossil fuels gitu. Kita nggak mau tahu gimana caranya supaya kamu nggak boleh lagi pakai fossil fuels gitu. Nah itu makanya mereka tergerak untuk mengubah bisnis mereka jadi sustainability. Alasan utamanya sebenarnya itu bukan dari hati mereka juga sebenarnya, karena memang ada tekanan dari luar juga eksternal. Karena kan buat pindah ya, shifting dari kita menyebutnya kalau perusahaan yang masih pakai fossil fuels itu kayak brown company gitu ya. Perusahaan yang masih pakai fossil fuels itu berubah menjadi green itu sangat sulit sebenarnya. Biayanya sangat banyak gitu ya. Tapi karena ada tekanan dari investor, makanya mereka mau nggak mau, oke, kita akan mencoba berubah gitu ya. Akan meningkatkan kesadaran kita, awareness kita terkait green, dan mau nggak mau ini nanti akan shifting juga. Yang awalnya dulunya dipaksa, nanti mereka akan tahu manfaatnya apa. Karena dibalik dipaksa itu kayak sholat gitu ya, jangan sholat ya. Pokoknya ada sesuatu hal yang baik gitu ya, kan dipaksa gitu ya. Tapi sebenarnya itu baik juga buat kita gitu. Nah kita tuh sadar kebaiknya itu udah nanti kalau kita udah menjalani itu gitu. Contohnya gitu. Jadi kalau misalkan masalah investor sendiri, kalau investor retail, kalau bisa dibilang mau nggak sih invest ke produk keberlanjutan, kan keuntungannya mungkin nggak terlalu banyak ya dibandingkan dengan investasi di obligasi perusahaan yang biasa gitu ya, karena mungkin dari sini cuma beda, lumayan beda gitu returnnya. Biasanya kalau perusahaan-perusahaan yang mau invest di keberlanjutan itu dia punya apa ya, ibaratnya strategi keberlanjutan sendiri atau strategi sustainability sendiri gitu. Mereka kesadaran keberlanjutannya cukup tinggi gitu ya. Makanya kalau itu biasanya di Eropa gitu, di Eropa, di Amerika itu lebih tahu sih di Eropa ya, itu kesadaran untuk sustainability mereka lebih tinggi gitu. Makanya mereka mau investasi di produk-produk keberlanjutan, dan makanya juga mereka menekan perusahaan untuk berubah menjadi green gitu ya. Lalu udah ya, 7 tadi ya, apa ada lagi? Oh iya, tadi langkah-langkah yang bisa kita lakukan sebagai, kalau dilihat sebagai mahasiswa, langkah kecil sebenarnya kita bisa ubah kita jadi green lifestyle ya. Kalau dari diri kita sendiri nih secara individu, kurangi penggunaan produk-produk plastik gitu ya, bawa tumbler kemana-mana gitu ya. Penggunaan paper juga dikurangi, penggunaan listrik juga dikurangi. Itu dari segi kita sebagai individu. Tapi kalau kita lihat dari sisi ekonominya, teman-teman bisa mulai investasi di produk-produk keberlanjutan gitu ya. Setidaknya ini mendorong, membuat perusahaan-perusahaan juga semangat, oh ternyata investor banyak loh yang peduli terkait keberlanjutan gitu ya. Makanya bisa mulai investasi, nggak perlu gede-gede. Kalau di bonds tadi emang minimal itu 5 juta biasanya, 5 juta atau 20 juta gitu ya, minimal sekali transaksi gitu ya. Tapi kalau misalkan reksadana itu bisa cuma kayak 10.000, teman-teman udah bisa beli reksadana hijau. Setidaknya kita punya niat gitu ya untuk membuat bumi kita semakin lebih hijau gitu ya. Karena kalau panas, kenaikan suhu bumi itu lebih dari 2 derajat itu udah luar biasa. Bumi ini makin panas banget, apalagi Padang kan panas banget ya. Panas kayak nggak menentu gitu, kapan panasnya, kapan hujannya gitu. Itu kan salah satu dampak dari perubahan iklim gitu. Makanya orang-orang ekonomi ini punya peran penting sebenarnya untuk terkait sustainability ini gitu. Udah ya sih, udah terjawab semua ya sih. Jawab
Iya, terima kasih kepada pemateri. Tapi yang saya tambahkan sedikit itu gimana kalau konsumennya gitu. Biasanya kan produknya itu kan lebih mahal daripada produk yang nggak ramah lingkungan gitu Kak. Itu konsumen biasanya lebih peka nggak? Lebih memilih produk yang sustainable atau mereka lebih mementingkan harga gitu? Kita ngomongnya di produk keuangan atau produk biasa? Produk biasa. Kalau produk biasa sih sebenarnya kalau dilihat ya awareness kita nanti itu ada risetnya kalau nggak salah memang cukup rendah sebenarnya. Kebanyakan kita kan nggak terlalu milih kayak apa ya kalau mau beli fashion gitu ya, nggak terlalu kesadaran kita itu masih jauh sebenarnya di bawah dibandingkan negara-negara lain. Awareness kita itu masih rendah banget untuk keberlanjutan, untuk green lifestyle dan lain sebagainya itu sangat rendah gitu ya. Makanya ini salah satu yang kita ada sekarang ini adalah salah satu bentuk penyadaran juga kan, awareness gitu ya. Kalau penting sebenarnya kalau misalkan beli baju fashion sih ya pastiin banget itu bakal terpakai nggak sih, jangan jadi limbah nantinya gitu ya. Aku nggak beli makanan gimana itu pasti itu bakal terkonsumsi apa enggak, karena ujung-ujungnya kita akan menghasilkan sampah gitu ya. Nah sampah itu kan sebenarnya akan kita pertanggungjawabkan juga kan di akhirat sebenarnya kalau kita mau lihat rujuk lagi ke ininya ke lebih dalamnya gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu kalau untuk segi produk-produk yang kita ngomongin produk benda ya. Tapi kalau produk keuangan juga sama aja sebenarnya sih, kayak kesadaran orang masih rendah gitu, masih kayak melihat returnnya tinggi udah selesai gitu. Tapi kalau memang jiwa mereka itu peduli dengan keberlanjutan pasti mereka bakal jadi keberlanjutan walaupun returnnya kecil gitu. Oke, baik, terima kasih Kak. Oke, selanjutnya ya di sebelah tadi saudara Elisa ada. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Delia Alisra dari Magister Akuntansi. Terima kasih tadi materinya menarik sekali. Kebetulan penelitian saya juga termasuk sustainability. Seperti ditanyakan, kita kan tahu yang perusahaan-perusahaan besar di Indonesia seperti Pertamina, PLN dan beberapa bank telah menginisiasikan investment ini dalam bentuk biofuel, energi terbarukan, circular economy dan finansial. Meskipun berkelanjutan ini telah disusun menggunakan sustainability accounting, tapi kan di Indonesia kan masih sustainability assurance-nya masih sempat sukarela karena belum ada evaluasinya yang jelas bahwa sustainability assurance di Indonesia ini masih belum ada aturan jelasnya. Yang mau saya tanya di sini adalah bagaimana sih efektivitas green investment ini yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat dievaluasi melalui sustainability accounting dan sejauh mana sih sustainability assurance yang masih belum ada, khususnya masih sifat sukarela di Indonesia ini mampu memperkuat kredibilitas informasi tersebut dalam menghadapi tantangan global saat sekarang ini, serta bagaimana sih hal ini juga dapat mencegah praktik greenwashing. Kebetulan kita saya sudah melakukan praktik greenwashing ini kan ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam, terima kasih untuk saudara Ulifa ya? Ulifa, baik. Uli, oke. Mungkin bisa langsung. Terima kasih banyak juga bagi pertanyaannya. Banyak sekali pertanyaan tadi ya, yang kita coba sisir satu-satu. Kalau di Indonesia sebenarnya kita sudah punya namanya taksonomi. Taksonomi ini nanti boleh dilihat ya, itu OJK menerbitkannya di tahun pertama kali di tahun 2021, lalu diperbaharui di tahun 2023 atau 2024 saya lupa. Nah jadi taksonomi ini kalau kita bahasakan sederhana, ini adalah penyamaan definisi untuk proyek-proyek atau kegiatan-kegiatan yang kita kategorikan sebagai green gitu ya. Jadi misalnya kalau kita bisa bilang ini, wah ya kita udah melakukan kegiatan green kok, tapi green definisi saya dengan green definisi orang A, orang B itu masih beda. Makanya OJK mengeluarkan peraturan yang menurut OJK itu green ini kayak gini loh, ini loh persyaratannya green itu harus diikuti perusahaan. Jadi semuanya itu persesinya sama, yang disebut green itu adalah ini. Makanya kalau kita lihat aplikasi contohnya kayak Pertamina gitu ya, atau perusahaan-perusahaan yang pakai oil and gasnya tinggi gitu, fossil fuelsnya tinggi, itu sebenarnya kalau untuk menerbitkan produk investasi ya, kayak tadi kita lihat sustainability bonds itu mereka belum sama sekali. Yang banyak menerbitkan itu sebenarnya dari bank gitu ya, tapi mereka belum. Nah, the way mereka untuk bertransisi sebenarnya mereka itu terlibat ke bursa karbon. Nanti boleh lihat itu data bursa karbon itu ada Pertamina di dalamnya.
menurunkannya gimana itu lengkap semua di datanya Pertamina gitu ya. Nah, ada juga nama konsepnya itu adalah transition finance. Transition finance atau transition energy gitu ya. Jadi, perusahaan yang tadi Brown Company berpindah menjadi Green Company, di tengah-tengahnya itu transisi namanya. Jadi tengah-tengahnya itu transisi. Jadi kita menggunakan transisi energi gitu ya. Nah, cara untuk menggunakan transisi energi ini kita punya namanya transition finance. Ada salah satu standar guidance yang diterbitkan oleh OJK bekerjasama dengan ASEAN. Itu kita mengeluarkan yang namanya ASEAN Transition Finance Guidance. Itu nanti boleh dilihat gimana caranya perusahaan itu punya pathway. Jadi contohnya kayak gini, kayak kita mau pulang ke rumah gitu ya, gimana cara kita menentukan jalan kita ke rumah itu gitu. Ada pathway-nya, kita lewat sini biar sampai ke rumah. Nah gitu juga sama perusahaan, gimana caranya mereka bisa mencapai greens yang sudah mereka tentukan. Mereka lewat cara ini gitu ya. Nah gitu, jadi ada pathway-nya sendiri untuk transition finance gitu. Jadi nanti boleh dilihat Pertamina itu belum menerbitkan bonds ataupun suku kalau saya nggak salah ya, tapi udah terlibat ke dalam karbon, bursa karbon gitu ya, cara mereka untuk melakukan sustainable. Lalu untuk melihat efektivitas dari sustainable investment di Indonesia, karena sebenarnya di Indonesia sendiri itu kita masih early stage, kita itu masih cukup yang baru, beda sama Eropa itu mereka udah kayak 2 dekade lalu kalau ngomongin ya, lama banget di tahun 90-an dari Kyoto Protocol pun mereka udah sangat ambisius gitu ya. Sementara di Indonesia ini kita startingnya dari Paris Agreement yang benar-benar kita ambisius, dan itu kita startingnya itu adalah dari regulator driven. Beda sama misal kita lihat di Australia itu market driven, jadi marketnya yang mau, jadi peraturannya belum ada, mereka udah gerak dulu. Nah itu sebenarnya bikin Australia dan negara lain itu menarik ya. Jadi regulasinya belum ada pun mereka nggak masalah, mereka bisa pakai regulasinya Eropa gitu ya, karena kan investornya juga banyak dari Eropa gitu ya. Jadi Australia pun belum menerbitkan ketentuan, mereka udah jalan duluan. Karena contohnya nih, kayak taksonomi duluan kita dibanding Australia, karbon duluan kita peraturannya daripada Australia, tapi yang lebih standar terkait keberlanjutan siapa? Mereka, karena market driven, jadi pasar mereka yang bergerak duluan. Selanjutnya untuk tadi cara menghindari greenwashing. Ada 2, kita pisahkan dulu dari segi produk green investment, ada dari segi laporan keberlanjutan. Itu adalah 2 hal yang berbeda. Jadi kalau misalkan mereka mau menerbitkan green bonds, itu harus pasti si green bonds ini dapat diandalkan. Nggak boleh bohongan gitu ya, nggak boleh ada window dressing, nggak boleh. Kalau mereka menerbitkan green bonds, ternyata duitnya nggak dipakai buat project lingkungan gitu ya, malah dipakai buat beli mesin perusahaan, tapi nggak ada lingkungannya sama sekali, nggak ada dampaknya pun, itu nggak boleh gitu. Itu greenwashing gitu ya. Kalau dalam segi produk investasi, tapi kalau dari segi laporan keberlanjutan itu juga ada namanya sustainability assurance tadi, kayak auditornya ya. Tapi biasanya itu memang yang lawan adalah auditor, walaupun bisa pihak-pihak lain pun memberikan assurance untuk sustainability. Jadi intinya produk-produk itu dikeluarkan harus memberikan keyakinan ke investor. Dan diatur di mana? Kalau di tadi untuk yang produk investasi, yang green investment dan teman-teman itu ada di POJK 18. Kita menyebutnya sebagai penyedia review eksternal. Jadi kita tulis di sana, kalau perusahaan mau menerbitkan green bonds, kalian sebelum menerbitkan green bonds kalian harus direview dulu sama penyedia review eksternal. Kalau kalian nggak dapat review dari penyedia review eksternal, kalian nggak boleh menerbitkan, karena itu berbahaya gitu ya. Itu caranya untuk memastikan agar itu menghindari greenwashing-nya gitu ya. Itu dari segi produk investasi. Tapi kalau dari segi sustainability kita tidak itu. Kalian boleh mendapatkan assurance sebelum kita wajibkan. Kalau tadi kita wajibkan, kalau green bonds kita wajibkan. Tapi kalau sustainability assurance sebelum kita wajibkan, karena itu kan kita mewajibkan ke seluruh perusahaan di Indonesia. Ada sekitar 1000 emiten di Indonesia kita wajibkan. Sementara perusahaan itu ukurannya beda-beda. Ada size-nya kecil, ada size-nya besar. Kalau diwajibkan assurance semua, mereka mungkin nggak bisa semua, karena dia untuk assurance sustainability report itu banyak gitu ya. Makanya sekarang itu bentuknya masih voluntary, tapi kemungkinan nanti beberapa tahun lagi akan mandatory. Melihat dari global pun akan dibentuk mandatory melalui peraturan standar auditnya sudah ada keluar, itu standar ISA 5000 kalau nggak salah namanya itu nanti diatur, kemungkinan bisa aja wajib di mungkin 5 tahun ke depan gitu ya. Sekarang masih voluntary.
Tuh, udah terjawab semua ini. Oke. Baik, terima kasih penjelasan Kak Dia. Oke. Kita lanjut ke pemberi jawaban yang ketiga. Pertanyaan, sorry. Ya. Mahasiswa saya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Fauzi dari mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Andalas. Nah, tadi sebelumnya Kak Dia sudah menyampaikan bahwasanya kita itu bisa berperan untuk sebagai investor dalam green investment ini. Nah, seperti dalam hal bond, reksadana dan lain-lainnya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kita sebagai mahasiswa atau generasi muda itu berperan dalam implementasi dari green investment ini? Tapi bukan hanya sekedar sebagai investor, tapi juga sebagai pengawas agar proyek dari investment ini dapat benar-benar berdampak secara positif pada lingkungan. Sekian ini kembali. Terima kasih Fauzi. Gimana caranya ya kita nggak hanya sebagai investor, namun juga berperan dalam pengawasan. Ya. Terima kasih banyak Fauzi, pertanyaannya bagus banget. Kalau sebagai investor tadi kan sudah terjawab ya tadi ya. Nah, pertanyaan kamu itu adalah bagaimana caranya supaya kita bisa mengawasi juga produk keberlanjutan ini. Sebenarnya kalau ketika perusahaan mereka menerbitkan green bonds dan teman-temannya itu kan melakukan pendaftaran ke OJK gitu ya, juga melakukan pendaftaran ke bursa efek. Nah, semua dokumen pendaftaran mereka itu harus bersifat publik. Ada beberapa juga yang private yang nggak boleh dikasih tahu ke publik ya, tapi ada dokumen itu yang harus dipublikasi kayak prospektusnya itu kan juga harus kita tahu. Dan mereka pun harus setiap tahunnya secara berkala membuat impact report. Jadi mereka harus melaporkan dampaknya itu setiap tahunnya bagaimana gitu ya. Ini masih green nggak sih kalian? Kalau kalian nggak green lagi, kalian nggak boleh pakai label green gitu ya. Jadi kalian harus balikin nih duit investor itu ada. Jadi misalkan kalau mereka bilang, oh kita green nih 5 tahun misalkan gitu ya. Di tahun ketiga mereka ternyata nggak green lagi. Dan itu mereka harus wajib mengubah status mereka itu menjadi green lagi bosnya, jadi bos biasa gitu ya. Nah itu, nah kalau dari segi pengawasnya sendiri, karena dokumen-dokumen yang tadi terbuka, itu ketika kita melakukan invest, kita harus membaca semua dokumen-dokumen tersebut. Kita harus ibaratnya mempelajari dokumen mereka gitu ya. Mereka tujuannya apa sih menggunakan green bonds ini? Mereka klaimnya apakah benar si A ini dilakukan gitu ya. Dan mungkin dari sana segi pengawasannya dari segi masyarakat ya gitu ya. Karena selain dari masyarakat, di pihak pemerintah pun atau regulator pun kita juga melakukan pengawasan gitu ya. Tapi nggak menutup kemungkinan bagi individual gitu ya, kayak mereka kalau teman-teman misalkan sering baca berita gitu ya, tiba-tiba atau ngikutin gitu ya produk mereka, misalkan invest di invest misalkan di project air di mana gitu. Misalkan teman-teman tahu nih proyeknya itu proyek air di lokasi mana gitu, datangnya ternyata enggak. Nah itu bisa dilaporkan sebenarnya ke regulator gitu kan, ini mereka mengklaimnya kayak gini benar nggak sih gitu, padahal sebenarnya nyatanya enggak gitu. Nah karena bisa aja dari segi masyarakat yang menemukan terlebih dahulu gitu ya, dari kecurangan dari perusahaan gitu kan, untuk kemungkinan sebenarnya walaupun dari segi regulator pun kita juga melakukan pemeriksaan secara berkala gitu. Karena tadi dari penyedia review eksternal pun tadi itu juga diberikan setiap tahun sebenarnya itu, jadi untuk meminimalisir untuk dari greenwashing gitu. Menjawab nggak kamu sih? Baik, terima kasih Kak. Baik. Tim panitia kita masih buka sesi pertanyaan kan? Masih ya? Oke. Baik, kita lanjut ke sesi kedua. Kalau masih ada dari adik-adik yang ingin bertanya, mana tahu nanti kakak Dianya masih punya door prize yang menarik. Oke? Dia harus dimotivasi dulu nih Kak Dia. Nah. Oke, any questions? Bebas ya mau nanya apa, dan ini sangat menarik ya tentang keberlanjutan. Misalnya kayak kalian beli produk, kemudian ada eco-friendly dan lain-lain, itu boleh didiskusikan bersama kalian. Oke, the boy on the black t-shirt. Betul? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Faisal Abdul Rahman dari jurusan S1 Teknik Elektro. Di sini saya ingin menanyakan pada materi ini bukan penyedia review internal biasa berasal dari dalam dan luar negeri. Bagaimana hakikat menjamin standarisasi kualitas dan independensi PRI yang beragam agar tidak terjadi konflik of interest atau lantas qualification hanya untuk menarik klien. Sekian, terima kasih. Terima kasih banyak pertanyaannya. Menarik ya, berarti udah baca bentuk ininya ya, bentuk dari impact reportnya ya. Jadi memang kalau untuk yang menyediakan penyedia review eksternal itu bisa dalam negeri dan luar negeri ya, untuk teman-teman yang belum tahu. Karena dari OJK sendiri kita bilang gini, teman-teman wajib untuk green bonds ya, green bonds, social bonds, dan tadi kita nyebutnya GSS bonds itu memang wajib untuk diberikan PRI, tapi kita nggak ngatur harus PRI-nya itu apa, harus PRI apa atau penyedia review eksternal apa, itu kita nggak ngatur. Harus ini nggak, kita nggak ngatur. Itu terserah perusahaan sanggupnya berapa, sanggupnya pakai perusahaan mana gitu ya. Karena kan memang biayanya juga beda-beda kalau penyedia review eksternal ya, sesuai dengan ini perusahaan atau bukan perusahaan. Nah, syarat memastikan kualitas. Kalau kita lihat dulu ambil contoh di Indonesia, biasanya itu ada SDG HUI, Universitas Indonesia. Itu juga memberikan bentuk PRI gitu ya, atau review untuk green bonds. Kalau di Indonesia, kalau di eksternal, di internasional itu ada kayak Sustainalytics gitu ya, ada DNV, ada IRM gitu ya, banyak bentuk dari penyedia review eksternalnya. Pertanyaannya bagaimana caranya memperhatikan kualitas? Dari segi mereka sendiri sebenarnya mereka punya ini ya, setiap PRI itu mereka bukan bisnis yang apa ya, maksudnya mereka pun ada rating mereka sendiri sebenarnya. Jadi setiap PRI itu pasti terpercaya gitu ya. Jadi kalau balik lagi ke perusahaan, misalnya kalau perusahaan mau memakai PRI yang mana, misalnya tadi kita ambil contohnya Mandiri mau menerbitkan green bonds, dan green bonds itu nanti direview oleh misalkan S&P gitu ya, S&P. Nah, Mandiri kan harus yakin dulu S&P ini memenuhi persyaratan nggak, dapat diandalkan kan. Nah, itu balik lagi dari perusahaannya yang memastikan kualitasnya juga gitu. Kalau dari OJK sih kita terbuka aja siapa aja selama kalian punya punya kualifikasi. Kalian punya kualifikasi, jadi kalau PRI itu kita punya kualifikasi sendiri-sendiri ya. Ada kualifikasinya, ada persyaratannya gitu ya, ada nggak bisa sembarang aja gitu loh. Makanya ada hal-hal requirement yang dipenuhi oleh PRI itu sendiri gitu. Nah, balik lagi dari perusahaan gitu, kalau ini pastikan dulu PRI-nya ini bisa dipercaya enggak gitu ya, bisa kompetensinya bagus apa enggak. Dan itu cara menentukan kualitas dari PRI dari segi perusahaannya sendiri. Kalau dari segi regulator kita juga mensyaratkan tadi kalau mau jadi PRI kalian harus punya ini ada persyaratannya juga sendiri, kurang lebih gitu. Menjawab ya? Ya. Oke, thank you. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Silakan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Andi Setia, biasa dipanggil Ades dari Rekoneksi 23. Izin bertanya, Kak. Kan tadi Kakak menjelaskan bahwasanya dengan sekarang itu pelaku usaha itu jadi ke sustainability karena tulisan dari investor. Nah, itu bagaimana caranya dari OJK sendiri ya, untuk memastikan gitu bahwasanya perusahaan-perusahaan tersebut tidak hanya kualitas saja melaporkan sustainability-nya, dan bagaimana dengan perusahaan-perusahaan yang memang mereka bergerak tetapi memang sangat berdampak gitu, operasional itu memang sangat berdampak untuk lingkungan. Misalnya perusahaan-perusahaan tambang, kalau kita lihat aja di sini PT Semen Padang gitu kan, itu kalau kita lihat dari mana udah sangat banyak yang hilang hijaunya di segi jalan itu Kak. Nah itu bagaimana Kak? Mungkin gimana? Baik, Ares, thank you. Very good questions. Mungkin Kak Dia bisa langsung menjawab. Siap, terima kasih banyak Kak Andis. Jadi pertanyaan pertama tadi bagaimana cara memastikan agar usaha itu bukan hanya mereka itu shifting ke keberlanjutan, itu bukan hanya apa ya, ikutin kata regulasi aja gitu ya. Walaupun
memang sebenarnya tadi balik lagi konsepnya di Indonesia ini kita ada regulasinya dulu, baru kadang market itu baru jalan gitu ya. Gimana caranya memastikan bahwa ini bukan sekedar portofolio perusahaan aja, tapi memang dari hati perusahaan. Nah, kalau lihat praktiknya sendiri selama ini memang perlu disuapin gitu ya, nggak disuapin juga sih, kayak perlu didorong gitu. Jadi memang perusahaan-perusahaan itu perlu didorong, kita kasih tahu, kita kasih bentuknya itu kayak seminar, capacity building, kita ajak mereka juga rapat di kantor gitu ya. Oh, kita jelasin nah, kenapa pentingnya untuk berubah jadi sustainability atau berubah jadi lebih bisnis mereka lebih ramah lingkungan, itu kita dukung sebenarnya. Itu caranya kita memastikan bahwa walaupun sebenarnya awalnya ini memang kayak kita wajibkan, memang alasan kebanyakan itu surveinya teman-teman lihat ya, nanti boleh di-share ke panitia itu surveinya kenapa perusahaan mau pindah ke sustainability. Alasan pertamanya kenapa? Karena regulasi yang minta gitu. Jadi paling itu adalah alasan yang paling pertama sebenarnya regulasi yang minta. Tapi alasan keduanya memang karena kesadaran dari perusahaan sendiri disebabkan karena mungkin desakan dari investor gitu ya, atau kreditor. Memang jadi tidak dipungkiri bahwa memang ini adalah desakan dari permintaan dari regulasi juga gitu ya. Mungkin dari kebanyakan negara itu juga seperti itu sebenarnya. Tapi diharapkannya dengan itu sudah berapa tahun ya, dari 2015 ke sekarang udah 1 dekade gitu ya. Diharapkan ini bukan hanya sekedar mengikuti peraturan saja, tapi pada harapan perusahaan itu sudah merasakan efeknya gimana gitu ya, dampak positif dari investasi dari berubahnya bisnis as usual mereka ke keberlanjutan gitu. Lalu kedua, bagaimana dukungan dari OJK agar perusahaan ini bisa jadi maju gitu ya. Di OJK itu kita punya yang namanya programnya itu akselerator program. Akselerator program ini kita terbitkan di tahun 2023 bekerja sama dengan ASEAN Development Bank dan juga UNDP. Jadi di sini kita mendorong perusahaan-perusahaan untuk menerbitkan green bonds. Kita berikan kayak business matching gitu, pas one-on-one ketemu sama mereka, kita kasih mereka penjelasan. Kalau kalian mau pilih ini, nanti kalian dapat ini, tapi dapat salah satu keuntungan bagi mereka kalau mereka masuk ke akselerator program itu berbiaya, misalkan ada biaya yang nanti ditanggung oleh ADB, ASEAN Development Bank. Jadi ini mengurangi cost mereka melakukan penerbitan. Kan kalau mau melakukan penerbitan obligasi atau sukuk itu kan perlu biaya ya. Nah itu nanti ada keistimewaannya kalau masuk akselerator program, nanti kalian akan diberikan insentif, misalkan kalian nggak perlu bayar PRI-nya nanti yang bayar adalah misalkan ADB gitu, ADB akan nanggung. Itu kan sangat bermanfaat sebenarnya bagi perusahaan untuk mengurangi cost, dan juga ini bentuk dukungan kita agar banyak lagi perusahaan-perusahaan yang menerbitkan green bonds kalau memang kendala mereka sebenarnya adalah biaya penerbitannya gitu ya. Gitu kan. Oke. Ada lagi? Yang di belakang ya? Gimana, masih semangat gak? Semangat apa? Semangat ya, semangat. Ada lagi, ayo, ini mumpung kalian lagi ada di sini, you can ask anything. Atau ada yang nanya nggak boleh di luar itu nggak, tadi ya boleh OJK misalnya. Oke, the girl one ya. Oke. Saya dari Pak Hari dari jurusan S1 Akuntansi. Jadi di sini pertanyaan saya adalah bagaimana caranya kita menerapkan konsep EBUS ini kepada daerah-daerah yang terpencil. Contohnya saja, itu ada seperti di wilayah di Pulau Sulawesi. Itu ada pertambangan nikel, tetapi pertambangan tersebut merusak atau mencemari air dari warga sekitar. Dan di situ kita tahu bahwa EBUS tidak diterapkan secara sempurna oleh si perusahaan. Bagaimana cara kita meminimalisir daerah-daerah yang seperti itu? Terima kasih. Baik, ini lebih ke pertanyaannya yang positif tadi ya. Baik. Oke, gimana cara meminimalisir Dampaknya ke ya, Kalau kita melihat ya, kalau nikel
sebenarnya itu cakupannya lebih besar. Jadi kalau perusahaan-perusahaan penambang nikel itu nanti sebenarnya masuk ke dalam ranahnya Kementerian SDM, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral gitu ya. Karena yang memberikan izinnya itu untuk menambang nikel itu adalah di bawah SDM. Jadi OJK nggak memberikan izin gitu ya. Nah kalau pertanyaannya sebenarnya bagaimana EBOS ini dimanfaatkan untuk nikel? Tergantung sebenarnya, tergantung perusahaan ini. Jadi kalau misalkan perusahaan nikel itu udah pasti kan perusahaannya juga nggak tujuan bisnisnya kan untuk menambang nikel tersebut gitu ya. Jadi kalau penerbitan EBOS sebenarnya juga beda konteks dirinya gitu ya. Tapi kalau EBOS itu tadi kan untuk penerbitan GRIS gitu ya. Tapi mungkin ini maksudnya lebih ke bagaimana dampaknya itu sebenarnya kembalikan ke si perusahaan nikelnya itu. Nanti kalau kalian mau melakukan menambang ini, nanti kalian gimana caranya setelah menambang gitu, apa yang akan kalian lakukan? Biasanya ada perusahaan-perusahaan setelah melakukan penambangan udah selesai, daerah tambangnya itu menjadi waduk gitu ya, itu kan juga bermanfaat gitu. Dan positifnya mungkin dari segi nikel itu mungkin dari segi masyarakatnya, pekerja-pekerjanya dan juga dari sekitar tambangnya nikel gitu ya. Tapi kalau melihat bagaimana EBOS sebenarnya bisa aja balik lagi perusahaannya, mereka mau menerbitkan apa enggak gitu terkait green bonds. Biasanya kan kalau perusahaan-perusahaan yang menerbitkan itu ya enggak agak sulit juga sih sebenarnya ya kalau buat EBOS disebutkan ke perusahaan si nikel ini. Balik lagi itu SDM sebenarnya, jadi rasanya di bawah ranah SDM, jadi kayak kurang relevan kalau saya yang jawab ya mengisikan. Nah tapi kalau kita lihat nih, kalau misalkan dampaknya ya ke masyarakat kecil gitu ya, atau daerah terpencil, kita bisa lihat contohnya ngambil dari social bonds. Social bonds itu ada yang menerbitkan contoh bondsnya itu adalah orange bonds. Jadi bondsnya ini diterbitkan untuk pemberdayaan wanita. Jadi bonds itu banyak sebenarnya warnanya, namanya banyak, ada blue bonds, bukan blue bonds ya, blue bonds untuk laut itu, kegunaan duit itu untuk laut. Ada orange bonds itu untuk pemberdayaan wanita. Jadi orange bonds ini diterbitkan untuk mekar. Teman-teman tahu mekar nggak? Jadi itu kayak meminjamkan uang kepada masyarakat kecil gitu ya, program mekar. Nah itu sumbernya dari orange bond juga gitu kan, yang menerbitkan adalah PNM gitu ya. Tapi kayaknya kalau buat nikel takut salah jawab pembicaraan, jadi orang ekspertis di sana kalau untuk nikel ya buat EBOS gitu misalnya. Oke, tapi secara general mungkin nanya adik Zarifa ya, mungkin udah dapat gambarannya lebih kurang dari tadi ya, karena secara spesifiknya mungkin bukan kapasitas dia untuk kasih penjelasan ya, tapi secara general mungkin kalian bisa kasih paparan ya terhadap dampak lingkungan yang dia suka. Baik, mungkin ada respon atau komen yang bisa Kalian will try as she can answer. Sejauh ini dia akan bantu. Ada lagi nggak? Boleh nanya apa aja, boleh nanya after college juga boleh. Life after college juga. Oke, life after college. Dan yang tertarik? Di sini tahun akhir boleh tunjuk tangan. Tahun akhir, student tahun akhir nih S1. Ya, yang lain gimana nih? Nggak ada. Oke, mungkin kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita akhiri ya sesi diskusi tanya jawab. Terima kasih untuk adik-adik dan partisipan yang sudah meluangkan waktunya pada pagi hari ini ya. Kita berdiskusi tentunya dengan pemateri yang memang bisa memberikan ya gambaran terhadap the real practice of the sustainability. Oke, tidak hanya mungkin dari paparan dari dosen ya di kelas very theoretical, however you can get the knowledge from the practical science. Okay, and I hope that you enjoy and you get something from Kadia. Habis ini boleh diskusi terkait liburan juga dia. Boleh. Kadia is still available. Kapan baliknya Kadia? Kapan beri? Balik ke Jakarta? Oh balik ke Jakartanya. Oh nanti jam 5 sore. Oh iya. Hari ini. Oke. Terima kasih banyak ya untuk partisipan. Terima kasih banyak Kadia. Kemudian ada lagi kesempatan lain kita bisa ketemu ya.
you so much for coming. Kita Salim BD sebagai moderator pada pagi hari ini undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi mau lagi beberapa buku. Oke. Mungkin boleh misi kaji masih nentuin dari siapa yang dapat buku cuma ada 4 ini. Atau kita tulis sekarang aja ini. Iya. Itu dari dia. Ini ada 4 books, I think. Ini buku-buku favorit yang harus teman-teman baca. Tapi ada catatannya juga nih harusnya. Nanti saya ke dia, kalian udah namatin gue bukunya. Bikin sambut ini enak. Bikin sinopsis gitu ya. Wow, ini ada Masya Allah, banyak banget ya. Tadi ada berapa pertanyaan kita ya? Ada 6 ya. Silahkan aku tadi ada usulan yang mau kita kasih. Mungkin tadi yang penanya pertama dulu. Oke, ada Anissa dari Magister Akuntansi. Silahkan kamu datang ke depan ya. Oke, kita mainnya satu-satu. Kemudian yang kedua, siapa lagi nih Nadia? Tadi banyak lagi bisa tadi. Ada Uli, pertanyaan yang kedua. Kemudian yang ketiga ada Fauzi. Kemudian yang keempat, Fauzi tadi nanya tentang investor reksadana. Kemudian ada Faisal dari Teknik Elektro. Ada Ares. Kemudian ada Zarifa yang terakhir. Bisa jadi misi. Oke, yang pertama tadi ada Anissa, kemudian yang kedua saya mau kasih ke Faisal, boleh dari Teknik Elektro, silakan. Dia ada 4 ya. Penanya yang kedua terbaik, semua terbaik sih. Yang ketiga mungkin dari Uli juga nih, dari Magister Manajemen juga very good questions. Dan the last one. The last is for Ares. Are you still here? Okay, come. Ini kayaknya langsung dibagikan ya. Iya. Boleh dipilih kali ya. Apa dikasih ya bisa satu ya? Boleh Mungkin langsung yang aja. langsung aja mungkin yang paling terbaik juga tadi pertanyaan pertama ini factfulness ya. Factfulness ini salah satu terbaik juga. Cuma agak tebal tapi selesaiin. Oke, selanjutnya mungkin Nanti kita foto ya. dari siapa tadi namanya? Faisal. Sisanya dipilih aja ya. Bisa takut pilih. Oh ya, ini buku kalau harus dibaca, ini bagus banget bukunya itu mind blowing banget. Itu bukunya emang kecil tapi ilmunya banyak. Rich Dad Poor Dad. Oke, terima kasih banyak. Mau ambil foto dulu? Ya, silakan. Acara selanjutnya, penyerahan kenang-kenangan berupa sertifikat kepada Saudari Halimah Tusadia sebagai bentuk penghargaan atas kesediaannya menjadi pemateri dalam acara Learning and Sharing Issues of Accounting
Ketua Pelaksana Saudari Resya Fatia Indra untuk menyerahkan sertifikat kepada pemateri hari ini. Selanjutnya, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Ika Sari Wahyuni, TD PhD, MSASC, IKCA, CSRS, CSRA, CSP, atas kesediaannya menjadi moderator dalam acara Leasing 2025 dan telah memandu jalannya acara hari ini. Acara selanjutnya, penyerahan kenang-kenangan berupa sertifikat kepada Ibu Ika Sari Wahyuni, PhD, MSASC, AKCA, CSRS, CSRA, CSP sebagai bentuk penghargaan atas kesediaannya menjadi moderator dalam acara ini. Silakan kepada Koordinator Pengembangan Profesi Akuntan Himpunan Mahasiswa Akuntansi, Saudara Muhammad Haikal, untuk menyerahkan sertifikat kepada moderator kita pada hari ini. Mungkin boleh Ibu Ika. Oke, halo teman-teman semua. Halo, selamat siang ya? Selamat siang. Siang. Masih semangat gak? Masih dong ya. Tadi kan kita udah dengar nih materi yang sangat insightful banget nih dari Kak Dia tentang green investment dan juga sustainability accounting. Iya benar banget nih, apalagi kita sebagai anak akuntansi, kata Bu Rika tadi, kita tuh sebagai anak akuntansi bukan hanya sekedar mencatat aja Bang, tapi kita juga harus tahu kondisi lingkungan dan keberlanjutan. Makanya ini relate banget sama kita ya Bang. Benar banget Isma. Oh iya Isma, agenda kita selanjutnya apa Isma? Apa kita udah nih acaranya?